Baiklah adik-adik, selamat bertemu dan salam sehat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, ketika kita sudah mengikuti ulangan tengah semester dengan jumlah soal ada 10 nomor, maka untuk tidak membingungkan kira-kira mana jawaban yang tepat dari soal-soal yang sudah kita kerjakan bersama, mari kita pada hari ini ikuti pembahasannya satu persatu ya. Kita lihat mulai dari nomor 1. Sejak kecil seorang anak laki-laki dibiasakan tertib berpakaian dan sopan dalam tutur kata ya. Namun ketika remaja dia sudah mulai akrab dengan teman-temannya dengan kebiasaan-kebiasaan barunya. Lambat laun, ia mengikuti gaya hidup temannya yang sudah mulai tidak disiplin berpakaian, dalam bertutur kata, dan lain-lain sebagainya. Ya. Perubahan perilaku dari individu dalam soal ini itu disebabkan oleh apa? Ya, kita lihat adik-adik sekalian, ada 5 pilihan. Dan berdasarkan penjelasan di dalam materi dalam bentuk ringkasan yang saya sudah bagikan kepada kalian kemarin, itu ada sosialisasi yang tidak sempurna, sosialisasi subbudaya menyimpang, dampak keluarga yang tidak harmonis, masyarakat yang tidak mendukung, kegagalan menyerap norma dari teman sebayanya. Nah, kamu lihat jawabannya itu adalah sosialisasi yang tidak sempurna ya. Mengapa sosialisasi yang tidak sempurna? Itu karena nilai dan norma yang didapatkan oleh individu di dalam keluarga itu berbeda dengan nilai yang dia dapatkan dari kelompok sebayanya. Nah, yang dia dapatkan dari keluarga itu lain, dari kelompok sebayanya lain. Maka di sini ada ketimpangan, ada penyimpangan. Norma yang diserap di dalam keluarga dengan norma yang diserap di luar keluarga. Jadi itu dasar, maka jawabannya itu ya adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Lalu yang kedua, suatu perilaku termasuk dalam kategori menyimpang itu apa dasarnya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang paling sederhana. Dikatakan suatu tindakan itu disebut menyimpang itu karena apa? Nah, di penjelasan sebelumnya saya sudah pernah mengatakan bahwa seseorang atau sekelompok orang itu dikatakan melakukan tindakan menyimpang itu apabila bertentangan dengan aturan, apabila bertentangan dengan norma-norma yang sudah mulai berlaku di tengah masyarakat. Nah, itu dasarnya, maka jawaban dari soal ini adalah jadi dikatakan menyimpang apabila individu atau kelompok mulai tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kategori tindakan menyimpang. Ya. Nomor 3 itu penyimpangan sosial. Ya. Penyimpangan sosial ini banyak bentuknya. Namun yang menjadi bahan pertanyaan di sini adalah tindakan dalam bentuk kriminal, crime atau kejahatan. Ya, mana kira-kira dari 5 opsi di bawah ini yang masuk kategori kriminal atau crime, kejahatan. Ya. Penyimpangan sosial yang tergolong dalam tindakan kejahatan atau kriminal adalah mungkin ya saya salah memberi tanda di situ adik-adik. Seharusnya jawabannya itu adalah pemerkosaan ya. Jadi pemerkosaan itu masuk di dalam kategori tindakan kejahatan atau kriminal ya. Itu. Jadi saya ulangi, di kuncinya itu, di kunci jawabannya itu saya kasih tanda salah, tapi jawaban yang benar sebenarnya adalah pemerkosaan ya. Sementara memfitnah itu masuk kategori ya pelanggaran-pelanggaran ringan karena dia tidak menyentuh fisik ya. Geng motor pun demikian ya, geng motor
Pun demikian dia hanya berlaku di dalam kelompok motornya itu sendiri. Ya. Lalu mencegah kehamilan, nah, ini juga ada nilai plusnya di sini. Lalu menerobos lampu merah atau di lalu lintas itu bukan masuk kategori kejahatan atau kriminal. Nah, itu masuk kategori penyimpangan primer. Ya, jadi saya ulangi, untuk penyimpangan sosial yang tergolong dalam kategori kejahatan atau crime dalam soal ini adalah pemerkosaan. Jawabannya itu adalah A. Jadi jangan ikut jawaban yang ada di tulisan kita itu, adik-adik ya. Lalu nomor 4. Nah, penyimpangan sosial yang tergolong di dalam perwujudan proses gaya hidup, ya, proses gaya hidup style, ya, style kelompok masyarakat, style itu grup, itu style itu generasi, ya. Pertama, apakah narkotika, apakah prostitusi, perjudian profesional, kelompok sosialita, ya, aksi balapan liar. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan di sini adalah perwujudan proses gaya hidup. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah itu perwujudan penyimpangan sosial dalam artian gaya hidup. Nah, kamu lihat jawabannya di situ itu adalah kelompok sosialita, ya. Kelompok sosialita ini adalah kelompok, ya, kelompok manusia yang menekankannya ukuran materi, ukuran stylish, ukuran kelompoknya dengan gaya hidupnya yang spesial sehingga bisa membedakannya dengan kelompok-kelompok lain. Ya, contoh itu sudah menjadi bahan perbincangan dengan masyarakat tentang di kelompok sosialitas selebriti dengan dia punya style, dengan dia punya gaya hidupnya yang spesifik atau unik dan itu ada terkesan eksklusif, ya, eksklusif dengan kelompok-kelompok lain. Nah, itu dasarnya jawabannya adalah sosialista. Ya. Sedangkan yang namanya narkotika, prostitusi, perjudian profesional ini bukan gaya hidup, ini sudah masuk kategori kejahatan atau crime, ya. Itu crime, ya. Lalu yang E itu tentang aksi balapan liar, itu masuk kategori penyimpangan tetapi masih dalam batas toleransi masyarakat, karena balapan liar ini hanya berlaku bagi kalangan tertentu dan umur tertentu, ada batasan umurnya, sehingga yang menjadi jawaban pertanyaan tentang penyimpangan sosial soal proses gaya hidup, nah, ini menjadi garis bawah itu adalah kelompok sosialita. Lalu yang kelima, latar belakang yang mendorong individu melakukan perilaku menyimpang ini apa? Jadi ada banyak, ya, ada banyak persoalan-persoalan individu atau kelompok masyarakat itu sampai dia melakukan tindakan menyimpang itu terlalu banyak, ya. Hanya umumnya penyebab perilaku menyimpang di dalam masyarakat itu ada dua yang paling mendasar, yaitu sub budaya menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna, ya. Bahwa individu mencari perhatian dan kasih sayang itu sampai dia menyimpang itu iya, ada itu. Itu artinya di dalam di dalam kelompok primer atau di dalam keluarga itu tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang sehingga dia melakukan penyimpangan, ya. Atau terpengaruh oleh teman pergaulan, ya, itu juga termasuk kategori. Ini sebenarnya arah jawabannya itu memang lebih ke proses sosialisasi yang tidak sempurna, ya. Sehingga kamu lihat seperti yang kita kasih tanda di situ bahwa semua namanya perilaku menyimpang oleh individu atau kelompok itu rata-rata disebabkan oleh dua hal. Pertama itu adalah sosialisasi tidak sempurna, lalu yang kedua itu adalah proses sub budaya menyimpang. Dan kamu lihat jawaban dari soal itu adalah D.
proses sosialisasi yang tidak sempurna. Oke. Yang berikut itu nomor 6. Seorang wisatawan melakukan perbuatan menyimpang dari norma yang berlaku di wilayah tempat dia berwisata. Ya. Nah, ini ada wisatawan ini dia melanggar norma yang berlaku di tempat wisata di mana dia berkunjung. Ya. Namun perbuatan yang dilakukan oleh wisatawan itu diyakini itu tidak menyimpang oleh masyarakat setempat ya, di mana dia berada. Tapi karena sudah ada tanda-tanda menyimpang di situ, kira-kira sikap apa yang dibutuhkan atau sikap apa yang perlu dikembangkan oleh seorang wisatawan tadi. Dia berkunjung ke situ, tinggal di situ, belum memahami aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat atau wilayah domisilinya dia apa, maka apa yang harus dia buat? Apakah dia mengulang perbuatannya yang menyimpang, umpama kebiasaan tidak berpakaian minim, bahkan tidak berpakaian, lalu menyalahkan masyarakat tempat dia berwisata, ya, yang membuat aturan atau norma itu kan masyarakat setempat, yang datang itu sesaat saja. Ya. Kalau melihat itu, jawabannya itu adalah dia mestinya minta maaf kepada masyarakat setempat. Ya, di tempat dia berwisata, sambil dia diberi kesempatan untuk mempelajari norma-norma yang berlaku lokal, ya, sehingga nanti pada waktu-waktu selanjutnya dia tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya yang menyimpang itu. Jadi ini yang perlu dikembangkan oleh wisatawan tadi, sehingga nanti penyimpangan itu sudah mulai berangsur-angsur hilang atau bahkan itu tidak ulang kembali. Selanjutnya itu ada ilustrasi gambar. Ya, di ilustrasi gambar itu kita lihat itu ada sekelompok remaja. Ya, sepertinya terang-terangan di sini pelajar berseragam putih abu-abu. Ada juga yang tidak. Nah, euforia yang dibuat oleh kaum pelajar ini, mereka buat itu pawai, ekspresi kesenangan setelah mendapat pengumuman kelulusan ujian nasional. Nah, yang menjadi bahan pertanyaan di sini adik-adik itu adalah perilaku individu dalam gambar ini masuk dalam kategori penyimpangan mana? Apakah primer, sekunder, positif, kriminal, atau korporasi? Ya, kamu lihat ini jawabannya itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh remaja ini adalah masih masuk kategori penyimpangan primer, ya, karena perbuatan mencoret pakaian seragam ini itu terjadi momental, situasional, ketika mereka merayakan kesenangannya itu lulus ujian. Jadi tidak diulang terus-menerus dan tidak berpengaruh luas atau berdampak negatif terlalu kepada masyarakat luas, ya. Itu. Lalu nomor 8. Orang-orang yang melakukan penyimpangan positif umumnya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan idealis, ya. Misalnya seperti di bawah ini, ya. Yang ditanya itu orang-orang yang punya penyimpangan, punya pemikiran yang tinggi, kedudukan yang tinggi, idealismenya begitu tinggi. Ya, mereka sering melakukan penyimpangan positif. Ya, kira-kira kelompok mana ini? Nah, namun ada kecualinya. Kelompok-kelompok yang mempunyai kedudukan tinggi, idealis, yang dapat melakukan penyimpangan positif ini, kecualinya mana? Apakah para filsuf, para pemikir, guru besar atau dosen, para konseptor, ya, para tokoh revolusi? Nah, yang menjadi pengecualian di sini adalah para preman jalanan. Ya, namanya sudah preman itu sudah tidak bisa diampuni lagi dia punya perbuatannya, apalagi mengganggu keamanan dan kemapanan atau ketentraman di dalam masyarakat. Jadi selain para filsuf, guru besar, para konseptor dan tokoh revolusi itu
Ya, para preman jalanan itu kekecualiannya. Dia bukan masuk kategori tokoh yang melakukan penyimpangan positif. Yang ke berikut itu nomor 9. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku menyimpang sekunder. Ya, perilaku menyimpang sekunder. Nah, yang perlu dibahas di sini adik-adik adalah pemahaman kita tentang perilaku menyimpang sekunder itu yang bagaimana. Ingat, ada beberapa kata kunci yang perlu kita paham tentang penyimpangan primer. Ya, antara ini penyimpangan primer itu dilakukan berulang-ulang, ya, terus-menerus. Lalu dampaknya itu sangat luas, sangat berbahaya, bahkan fatal, ya. Lalu yang ketiga itu karena fatal atau karena berbahayanya itu jadi tidak ditolerir oleh masyarakat, tidak bisa diampuni oleh masyarakat. Jadi itu masuk kategori penyimpangan sekunder. Tidak ada kata maaf buat ya kelompok atau individu melakukan penyimpangan ini. Ya. Mana kira-kira yang tidak diampun, tidak ditolerir? Pertama kita lihat memalsukan laporan pajak perusahaan. Mana ada negara yang mengampuni atau mentolerir para pelaku pemalsuan pajak. Lalu mana ada itu aturan yang mengizinkan itu bus kota bisa parkir di sembarang tempat. Demikian pun penimbun minyak saat itu harga BBM naik. Begitu juga itu meludah di depan banyak orang. Nah, yang menjadi pengecualian di sini yaitu nomor 9 itu. Bermain gitar di teras rumah. Ya. Mungkin sedikit mengganggu karena suaranya bising, tetapi ya kalau bermain gitar di teras rumahnya sendiri tidak ada masalah. Apalagi kalau mengekspresikan kegembiraan pada tutup tahun, tidak terlalu mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, ya. Ini masih ditolerir. Ya. Nah, ini pengecualiannya yaitu bermain gitar di teras rumah itu bukan masuk kategori penyimpangan sekunder, melainkan penyimpangan primer. Itu adik-adik. Dan yang terakhir kita lihat ada beberapa pilihan tentang contoh perilaku menyimpang. Ya. Pertama itu Jesse dengan Ferry itu gemar memakai seragam sekolah yang ketat. Lalu yang kedua itu sekelompok remaja ditangkap polisi karena menghisap ganja. Bobby gemar bermain game online sehingga lupa belajar. Pejabat negara menerima suap ditangkap oleh KPK. Penyedia jasa prostitusi bagi para pria hidung belang. Nah, itu diamankan oleh polisi. Yang menjadi bahan pertanyaan adik-adik, yang merupakan penyimpangan primer itu yang mana? Yang merupakan penyimpangan sekunder itu yang mana? Ya, barusan saya jelaskan tadi, penyimpangan sekunder ini sudah masuk kategori pelanggaran berat, ya, sehingga sulit diampuni, sulit ditolerir oleh masyarakat. Mana kira-kira dari pernyataan di atas yang masuk kategori pelanggaran berat, ya, yang tidak diampuni? Ya, berdasarkan jawaban yang di situ kita lihat itu ada 2, 4, 5. Ya, kita lihat duanya itu apa? Sekelompok remaja ditangkap polisi karena itu menggunakan obat-obatan terlarang. Ya, betul, itu masuk kategori penyimpangan primer. Lalu yang berikut, pejabat negara menerima suap ditangkap KPK. Ya, penerima suap ditangkap KPK, apalagi suapnya itu ya bernilai ratusan juta, ya, itu. Lalu yang berikut, penyedia jasa prostitusi bagi pria hidung belang itu sudah diamankan polisi. Ya, ini masuk kategori penyimpangan sekunder. Maka untuk pertanyaan contoh perilaku menyimpang sekunder di sini adalah itu 2, 4, 5. Jadi 2 itu sekelompok remaja ditangkap polisi karena menggunakan obat-obatan terlarang. Lalu yang berikut itu pejabat negara menerima suap ditangkap oleh KPK. Lalu penyedia jasa prostitusi bagi para hidung belang. Saya kira demikian dulu untuk pembahasan kita pada hari ini. Kalian belajar baik-baik ini tentang soal-soal ini, karena soal-soal ini juga nanti kemudian akan dimodifikasi kembali gandeng dengan KD yang kedua untuk dijadikan bahan ujian
semester ya. Jadi akhirnya selamat belajar ya, jangan lupa ya tonton terus menerus, ulang-ulang, dan like serta subscribe. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Iya. Sebentar. Ada ya shiftnya. Tema kita lakukan asan. Ini nama-nama sih. Tuh, tema kita. Asa ite. Kita sama kita. Dia tia. Oite otong. Sama itu. Onggit. Hanya biasa kurikulum, pokok tiba gaji main sejak. Ini IPA kalau itu mungkin. Hai, dia mungkin lah IPA. Gua motor sih hio, ini pun saya. Ini masa tiba gaji kok hai. Kenapa itu pura-pura sibuk dah. Bongko, terima kasih. Soalnya terima kasih suster. Terima kasih atas potong gaji. Biasa manusia. Begitu sudah model. Boleh. Iya, boleh loh. Mulai pembinaan masuk APMSU. Itu Tiga. sibuk juga aku jasa. Ini yang ini. Itu beri ganggu. Coba pinakan. Ini libur kurikulum. Coba keren. Hai. Tanah lagi renkati. Ini libur kurikulum. Wah, sibuk sekolah mana? Pembinaan khusus. Kita laku buat beberapa anak di toko itu pakai pakaian seragam. Iya. Bagus, bisa khusus minta PMSU, presentasi macam apa sih? Minat khusus. Kalau bambu kau tak 50. Iya. Kalau asa informasi apa sih di Tigis? Apa so? Yang mahasiswa orang apa nih? SMPT ini. Tuh deh. Biasa bulan Maret tuh. Oh, itu. Hanya kamu mulai daftaran dinas apa? Iya. Dinas. Iya. Tidak bisa untuk anak PNS. Kata dinas. Sama tahu nanti. Iya. Kan tingkat koto kira itu. Seleksi pintar itu masalah. Ayah di TCH tidak ada khusus klausul ketiga apa arahan gitu. Dia bisa dulu aku. Jadi kata itu mesti bisa semua. Bisa buka surat panggilan. Tema penguatan. Itu tugas BPBK Setiawati. Memang surat panggilan ada. Kalau suruh di rumah jangan rata sebaran di sini. Wah, ada BC di sini, sehingga BC itu bukan bulan kok. Kami dong siapa? Saya. Oh memang bukan sih.
Nah, Martini, di mana saya lihat itu saya punya video tadi tuh. Ini ada simpan tuh. Saya kan ambil dari apa tadi itu? Ambil dari Coba galeri kita. oh ini galeri ya. Coba kita. Oh, Itu nih video, pembuka video itu. oh ini video ya. Oh, berarti harus. Simpatika. Oh, Simpatika keluar. oh, karena tadi kan saya rekamnya di HP itu. Berarti ya pilih di sini deh. Ada video tuh. Oh, ini video ini dokumen hukum. Coba kita. Dulu cacat. Antara dokumen dan video ya. Untuk rekaman kan bawa dalam bentuk video itu. Biasanya dia bentuk video itu. Ayo rekam pakai apa Teo? Rekam pakai edit screen. Mangalin folder edit screen juga. Edit screen. Oh ini HP. Lelol Teo. Lalu ini HP ya. Not tuh. Edit screen. Paling itu bukan master kanan, kini master. Oh, di gini master lah pakai itu. Bukan aku. Lain tema ya, rencana tema edit lagi karena minim kesalahan toh. Karena pendek sudah dia tadi. Iya. Kini master hoy. Mungkin master. Tapi bomba apa nak Bomba apa nih itulah kepo. Oh ini video biasa itu. Coba nanti mau. Oh mungkin. Oh ya. Oh, Tahu kadal itu. download. Download itu. Coba kamera ya. Tuh. Coba kamera. Kalau saya ngan suka apa itu. Mungkin pengertian saya baru. Video kok cukup 0, sekian Upload ko. kan tinggal apa itu toh. Tinggal batal itu hapus itu. Pasti ya video dana ke sekolah. Oh. Hapus gitu. Hah. Hapus gitu. Oh, apa dana ke sekolah. Oh. Sekolah apa? Semua sudah pada apa dana ke sekolah. Maksudnya ku boh ya talelo apa dah ku nih boh. One DCM hibe. Oh, salah. Kamu tuh karena banyak yang ambil susunya. Salah Android itu kali. Masalah cuma terlalu keren. Media. Itu ya. Itu ya. Harus sesakal tidak. Ini keren saja. Ya harus cari dia video dia apa di dia atau di HP ini karena saya rekamnya di HP benar harus cari di sini. Di sini dokumen. Saya pikiran apa acuran aku. Guys. Durang Emerto itu nada, kami bisa. Do dapat nih. Ayo, ay siapa Bejo? Rasa-rasa coba 10 sih untuk ngopek koin. Mau beli mana? Asli. Alat soalnya. Itu salah satu pengganti lauk sebenarnya. Benar. Usahakan untuk Lauk alternatif. Saya apa budidaya apa itu riban kok? Tidak. Oh. Sama Komite budidaya Swahili. Penomor. Ngomong sama mancing. Main politik itu. Gitu nah. Enak kita strike utar. Yang berkembang ya. Gerang cium kembang. Kalau ikan lele ikan kembang juga. Saya belum apa itu rasa nang.
Bisa. Ngerti corak sana. Kita tuh nah yang mirip ikan lele kita. Ini. Tapi apa itu darah ini? Ini. Ya, komen tu nak kau. Nanti cakap tu perlu deklarasi udara. Oh. Hanya mesti kau pengen cerita dulu nomor. Hanya apa itu tadi anu tu Olimpik. Olimpik spekul tapi kau belum. Bela goreng. Ini masih Java suruh winner kau macam. Apa sih kafe Polisi suruh Java. Oh, ini Savas. Mancing pakai lidi. Tema peritan lah kopi itu deh. Jangan tapi Orang tidak tahu mencerita karena aku tidak tahu lah. Oh gitu nah. kau tadi borgol dari saya ikan lele. Emang lebih ya bapak. Mau tapi matang. Minggu lalu saya mau kan. Tegak kan. Sama kita kira. Emang lebih ya tak emang ngomong. Beta baik. Kamu tu Gimana kau? tegak kan. Saya memang belum pengalaman. Wong gue yang doh kita ngeceng. Kau ya. Koyo bro. Oh, ada bisa. Tapi baru Lorenz selama ini juga. Nah, baru dia. Lorenz juga. Ini. Tapi baru aku, baru majukan. Isi tebal. Tebal. Emang Demi tu apa ditekan sampai saya lupa aku ini. Kes. Melang umar martasi hidup. Full. Aku selo. Kenapa? Ini hari apa? Tante ikan dulu sleeves tu. Gitu sleeves. Aku mau itu nanti sesuatu dengan orang TV, bayar minta air. Tak.